Soal nomor 36, teknologi terinspirasi tumbuhan. Di sini ada gambar bangunan yang menyerupai tumbuhan ya. Kira-kira jawabannya itu yang mana? Apakah ini menyerupai akar kaktus? Bukan ya, bukan. Atau daun nanas? Bukan seperti ini. Jadi yang benar di situ adalah menyerupai bunga teratai. Jawabannya adalah D. Lihat di sini. Nah, gambar tadi ini bangunan berbentuk seperti teratai ini dijuluki The Lotus Building. Bangunan ini dirancang dan dibangun oleh perusahaan arsitektur Australia Studio 505. The Lotus difungsikan sebagai salah satu gedung pemerintahan untuk Departemen Perencanaan Kota Wujin. Oke, jadi silahkan kalian cari referensi lain yang mana bangunan itu adalah terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Berikutnya soal nomor 37. Tanaman mangga berbuah manis T besar T kecil disilangkan dengan sesama tanaman mangga berbuah manis T besar T kecil. Kemudian hasil persilangannya adalah sebagai berikut. Jika sifat manis bersifat dominan terhadap sifat asam, maka persentase keturunan yang memiliki sifat buah manis adalah titik-titik. Jadi di sini yang T besar berarti manis. T besar T kecil juga manis. Nah, sehingga yang resesif tadi adalah asam ya. Maka yang manis 3, yang asam 1. Maka jumlah yang manis ada 3/4 dari 100%. Hasilnya 75%. Soal nomor 38. Kultur jaringan. Salah satu teknik perbanyakan tanaman di mana dilakukan pada tanaman-tanaman yang mempunyai kendala di mana perbanyakan generatif tidak mungkin dilakukan, sehingga perbanyakan vegetatif merupakan alternatifnya. Nah, dan seterusnya. Fakta dari kultur jaringan yang benar adalah titik-titik. Jadi yang ada di bacaan ini manakah yang tepat? Jadi jawabannya adalah C. Kultur jaringan dapat memperbanyak tanaman secara vegetatif, yaitu individu baru terjadi dari bagian tubuh suatu induk, sehingga diperoleh tanaman yang sifatnya sama dengan induknya. Maka jawabannya adalah C. Nomor 39, tentang reaksi terang fotosintesis. Bahwa reaksi fotosintesis itu terdiri dari reaksi terang dan reaksi gelap. Kemudian reaksi terang itu sangat membutuhkan cahaya. Nah, energi cahaya yang ditangkap oleh klorofil itu untuk memecah molekul air. Jadi kalau ada H2O akan dipecah menjadi H2 dan O2 atau dikenal dengan fotolisis, penguraian air oleh cahaya. Kemudian pada jenis pigmen klorofil yang berbeda, ini hanya dapat menyerap panjang gelombang dengan besaran foton yang kemudian berbeda pula. Kemudian grana ini adalah tempat berlangsungnya reaksi terang. Dan seterusnya. Kita lihat pertanyaannya. Berdasarkan informasi pada bacaan di atas tadi, pernyataan yang benar adalah, kita pilih yang mana yang benar. Lebih tepatnya adalah yang B. Cahaya matahari yang ditangkap klorofil berfungsi dalam reaksi fotolisis tadi. Jadi molekul H2O dipecah oleh cahaya matahari. Soal berikutnya nomor 40. Bioteknologi konvensional bidang pangan. Ya, jadi di sini ada tabel mikroorganisme yang terlibat, kemudian di sini ada bahan pangan dan produk yang dihasilkan. Manakah yang benar?
kita bisa lihat jawaban yang A, Rhizopus oligosporus, bahan pangannya kedelai, betul, produknya tempe. Oke, untuk ampas kacang yang produknya oncom, ini lebih tepatnya mikroorganismenya adalah Neurospora Cytophylla. Oke, kemudian yang B, Saccharomyces cerevisiae, ini bahan pangannya adalah bisa singkong untuk membuat tape ya. Di yang B salah nih. Kemudian yang C, Acetobacter silynum, ini bahan yang digunakan adalah air kelapa untuk membuat nata de coco. Untuk yang D, Lactobacillus bulgaricus, ini bahan yang digunakan adalah susu untuk membuat yogurt. Jadi yang paling tepat di antara 4 ini A gitu ya, dengan produk oncom yang ditulis adalah Neurospora Cytophylla.